ada 4 kuadran dalam perkembangan manusia. Ya, by the way, saya ingin berjanji dulu sebelum saya lanjutkan bahwa dalam 1-2 jam ke depan kita akan bertemu, kita akan berinteraksi, dan saya berjanji tidak akan membuat hidup Bapak Ibu semua lebih susah. Ya, kenapa demikian? Karena hidup Bapak Ibu semua sudah susah. Jangan dibuat susah lah. Ya, jadi saya tidak akan memberikan sesuatu yang susah. Jadi di dalam people development learning ada 4 kuadran. Ada berapa kuadran? Coba Bapak Ibu perhatikan, pertanyaan saya sangat mudah. Ya, karena sudah janji tadi kan nggak akan mengajukan pertanyaan yang susah di awal-awal. Nanti di belakang aja. Nah, kita lihat di sini kuadran yang pertama. Kuadran yang pertama adalah orang yang tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Kuadran yang pertama orang yang tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Cirinya gampang. Biasanya sok tahu. Dan ini saya katakan the type of kuadran. Kuadran perangkap. Mengapa orang terperangkap pada kuadran ini? Ada 3 hal. Ya, saya berusaha agar jadinya tidak 1 atau 2, 3, 4, 5 atau 6 gitu ya. Karena lagi suasana panas begini ya. Jadi ada 3 yang menyebabkan orang terperangkap pada kuadran ini. Yang pertama pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu semua punya pendidikan S1, S2, apalagi S3, hati-hati. Karena kita merasa kita sudah tahu banyak. Ya, jadi pendidikan hati-hati. Yang kedua adalah pengalaman. Ya, semakin lama pengalaman kita merasa sudah banyak kita tahu dan kita cenderung untuk merasa sok tahu. Dan yang ketiga adalah posisi atau jabatan kita. Jadi kalau lihat di ruangan ini rawan semua ini masuk ke kuadran 1. Ya, karena pendidikannya saya yakin relatif tinggi. Ya, kemudian punya pengalaman cukup banyak dan sudah pada senior semua. Hati-hati. Ya. Baik, kalau Anda berada di kuadran 1, tidak ada seorang super trainer, super facilitator yang bisa memberikan suatu kepada kita. Itu ibarat seperti gelas yang sudah penuh, kalau diisi air apa yang terjadi ya? Dia akan tumpah. Ya, jadi di sini saya mohon agar coba kosongkan sedikit gelas kita agar kita saling berbagi di sini. Tapi jangan sampai kosong banget, ntar bengong aja gitu. Ya, sisain kira-kira sepertiganya lah, kira-kira demikian. Baik, kuadran 1. Dan kita akan mulai sesi pembelajaran kita dengan kuadran 2. Apa itu kuadran 2? Orang yang sadar bahwa dia tidak tahu. Apa konsekuensi logik kalau orang sadar bahwa dia tidak tahu? Yes, dia akan belajar. Of course, dia akan mau belajar. And this is my comfortable zone. Saya senang sekali berada di kuadran sini. Ya, karena nanti dalam materi saya yang selanjutnya ini ada related dengan kuadran ini tentang belajar. What is learning? The power of learning. Ya, jadi pada kuadran 2 kita siap untuk belajar. Ilmu kita tuh apa sih? Pendidikan kita tinggi, pengalaman kita banyak, posisi kita tinggi. Ilmu kita apa? Coba sekali-sekali kita sama-sama datang ke Ancol. Ya, lalu di air laut kita celupkan jempol kita ke situ, lalu kita angkat, kita goyang-goyang. Itu ilmu kita. Ilmu sesungguhnya lautan luas. Bapak Ibu semua. Ya, jadi memang luar biasa sekali pembelajaran di sini. Baik, selanjutnya apa? Selanjutnya ada kuadran 3. Kuadran 3 adalah orang yang sadar bahwa dia tahu. Nah, tugas saya nih pagi hari ini menjadi facilitating, bicara mengenai people and organizational effectiveness kaitan dengan corporate culture. Ya, mudah-mudahan dalam 1-2 jam ke depan Bapak Ibu akan berada pada kuadran 3. Oh, ternyata begitu. Oh, tadi Pak Atul mengatakan akan ada semacam assessment, akan ada semacam suatu perubahan. Ya, mudah-mudahan bisa ada pencerahan berada di kuadran 3. Ya, bahwa kita sadar dan kita tahu. Oke, this is the trick. Ya, yang sudah pernah lihat slide ini ikut sesi saya, tidak usah jawab dulu. Yang belum silakan jawab. Coba perhatikan dari 1 ke 2 ada tren positif tidak? Dari 1 ke 2 ada tren positif. Pertama, orang yang tidak sadar tidak tahu menjadi sadar tidak tahu. Kemudian dari 2 ke 3 kira-kira lebih positif nggak? Dari sadar tidak tahu menjadi sadar tahu. Sekarang dari 3 ke 4 harusnya lebih positif. Bapak Ibu semua, saya tanya sekarang, this is not rocket science, it's very simple. Kalau kuadran 1 tidak sadar tidak tahu, kuadran 2 sadar tidak tahu, kuadran 3 sadar tahu, kira-kira kuadran 4 apa? Nggak mau tahu. Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Nah, angkat tangan dulu yang mau bicara. Nah, ini sama dengan mahasiswa saya di UI nih, biasa begitu. Nah, disuruh ngomong nyeletuk, disuruh angkat tangan gak mau. Ayo. Coba perhatikan, dari semua rocket science, perhatikan lagi baik-baik. Kuadran pertama orang tidak sadar tidak tahu, kuadran 2 sadar tidak tahu, kuadran 3 sadar tahu, kuadran 4 kira-kira apa? Angkat tangan dulu. Ya, Pak. Tidak sadar kalau tidak tahu. Tidak sadar tidak tahu, ada di kuadran 1. Oh iya. Nah, kuadran 4. Ya, Pak siapa Pak?
tidak? Sadar dan tahu kuadran 3, Pak. Kuadran 4 yang saya tanya. Ya, namanya siapa, Pak? Pak Azorman, Pak. Azorman, silakan. Sadar dia tapi benar-benar tak mau tahu. Ya? Benar-benar tak mau tahu. Tahu tidak? Tahu. Sadar tidak? Sadar. Kuadran 3. Ayo. Dia tak mau tahu. Namanya siapa? Nomor 2. Pak Rusdi, silakan. Tahu bahwa dia sadar. Sadar tidak? Itu mau kita galau. Ya, siapa? Mungkin, Pak. Ya? Mungkin. Pak Mungkin, silakan. Tidak sadar, Pak, kalau dia benar-benar tahu. Nah, ini dia nih. Kayaknya bener kayaknya. Kan saya udah bilang bukan rocket science ini. Ya. Perhatikan kuadran 1 tidak sadar tidak tahu, kuadran 2 sadar tidak tahu, kuadran 3 sadar tahu. Pak Mungkin tadi bilang apa? Tidak sadar. Orang yang tidak sadar bahwa dia tahu. Oke, sekarang saya tanya, yang sepakat dengan Pak Mungkin kuadran 4 adalah orang yang tidak sadar bahwa dia tahu. Yang sepakat ya? Yang sepakat angkat tangan. Saya sepakat. Yang sepakat, yang nggak sepakat jangan angkat tangan. Ya, ingat yang tidak sepakat saya kasih tanya soalnya. Angkat tangan yang sepakat. Silakan. Apa aja, Pak? Oke, saya ulang. Turun dulu tangannya, turun dulu. Kuadran pertama tidak sadar tidak tahu. Kuadran 2 sadar tidak tahu. Kuadran 3 sadar tahu. Dan menurut Pak Mungkin kuadran 4 tidak sadar bahwa dia tahu. Baik, yang sepakat dan bingung angkat tangan. Sepakat, bingung atau nunggu angkat tangan. Berarti Anda tidak angkat tangan, Anda punya pendapat sendiri. Angkat tangan, silakan lihat. Ya. Silakan Pak. Angkat tangan Pak ya, tolong angkat tangan biar kelihatan. Angkat tangan Pak, silakan Pak. Ya udah. Jangan malu-malu. Anak dia susah banget. Silakan Pak. Sadar ingin tahu. Sadar tidak? Sadar. Tahu tidak? Tahu. Kuadran 3 itu coy. Ya, Ingin tahu atas di bawah kesadarannya. sadar tidak? Ada. Ya betul. Sadar tidak? Bahasanya doang. Baik. Ya. Baik. Tidak sadar kalau dia tahu. Betul, itu yang Pak Mungkin tadi bilang. Tidak sadar bahwa dia tahu. Makanya saya tanya nih. Ya, yang bingung, yang belum ini sekarang angkat tangan. Sekarang yang belum angkat tangan deh. Saya setuju, saya sepakat tidak sadar bahwa Bahwa dia dia tahu. benar-benar tahu. Ya. Namun dengan tidak sadar bahwa dia benar tahu, saya belum bisa menerima. Karena biasanya orang tahu itu sadar Very karena good. dia tahu. Iya. Gitu. Ya, itu sudah masuk satu step ke materi saya, Pak. Silakan mengganti. Nah, satu orang ini udah salah yang benar ya. Kenapa? Orang yang tidak sadar bahwa dia tahu, tidak sadar bahwa dia tahu, mana yang lebih bagus dengan orang yang sadar bahwa dia tahu? Sadar dia Bagus tahu. sama orang yang sadar bahwa dia tahu. Padahal kita katakan 3 tempat harus lebih baik tadi. Ya kan begitu, something wrong. Jadi kita buka aja ya Pak ya. Bapak yang nunggu dibuka dari tadi. Saya buka aja kalau begitu. Kalau nggak sampai sore cuma 1 slide. Ya, habis waktu kita ini. Baik, kuadran 4 adalah orang yang benar-benar tahu di bawah sadarnya. Tadi ngomong di bawah sadar. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi, inilah yang disebut the professional, competence people. Dia sudah tahu di bawah sadarnya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ikut pelatihan, ikut training, sebagian sudah ikut di program JBLC, atau Anda kuliah lagi, Anda dapat ilmu, Anda dapat pengetahuan, diapakan lalu pengetahuan dan ilmu itu? Diapakan? Diaplikasikan. Sekali saja diaplikasikannya. Sekali aja. Berkali-kali terus-menerus sampai dia menjadi di bawah sadarnya. Once it is di bawah sadar, itu disebut dengan kompetensi pemakai profesional. Karena sudah menjadi di bawah sadarnya. Ya karena kita lakukan berulang-ulang. Dan Bapak Ibu semua saya kasih tahu ya, kalau kita punya anak buah kuadran 4 enak minta ampun. Kenapa enak? Pekerjaan beres. Doang pekerjaan beres. Kita nggak percaya dibilangin. Nah, itu kalau punya anak buah kuadran 4.
Enak sekali. Sekarang pun di BLC juga begitu. Ini kuadran 4 semua. Saya belum doang kerja semua. Ya, Mas Sorin, Mbak Nani, ini Muna juga. Kalau tanya mereka. Jadi kalau saya di kantor itu, ya lagi nggak ada kerjaan, saya cuma apa? Kerjaan saya. Gitu. Ya. Satu rahasianya, Anda tidak akan pernah punya anak buah kuadran 4 kalau Anda tidak pernah kuadran 4. Oke, satu hal dulu kuadran 4. Ya. Nah kalau kita punya anak buah kuadran 1 ini yang repot. Kuadran 1. Ya, ini repotnya minta ampun. Kenapa dia repot kira-kira? Kalau punya anak kuadran 1, ya Bapak Ibu semua, itu kita nggak beres kerjaan. Kita tambah keras lagi nggak beres. Kita batuk-batuk dia malah deketin kita, Pak, makanya jangan begadang batuk. Baik, lagi dem-dem Pak. Biar pindah semua. Nah, Bapak Ibu semua, kita pengen semua kita kuadran 4. Saya kasih analogi yang paling gampang. Ingat waktu kita pakai sepatu kita waktu masih kecil ya, TK SD pakai ada talinya, betul ya? Tali sepatu tahu? Ya, kita pakai tali sepatu. Ibu kita bilang sini nak ibu ajarkan bagaimana pakai tali sepatu. Apa kita bilang? Enggak bu, aku udah tahu. So tahu. Kita ikat tali jadi tali mati, benar? Tali mati kuadran 2. Sadar bahwa kita tidak tahu. Ibu kita nggak pernah pergi dari kita. Dia datang lagi sini nak ibu ajarkan step by step bagaimana kita tali sepatu. Dari 2 menjadi ketiga. Oke, dari 2 menjadi ketiga. Lalu kita tahu. Lalu kita lakukan berulang-ulang. Sekarang saya tanya, bisa nggak ikat tali sepatu sambil merem? Bisa. Bisa. Itulah kuadran 4. Saya kasih analogi yang lebih gampang lagi. Bapak-bapak terutama. Masih ingat nggak malam pertama dulu? Lupa biasanya. Bukan Pak, kebanyakan kan. Pertamanya kebanyakan. Kalau saya masih ingat tuh, diganjel bantal susah. Ya kan? Dinaikin ini sedikit susah. Tapi apakah kita berhenti? Tidak, kita lakukan berulang-ulang. Sampai menjadi di bawah sadarnya. Sekarang saya tanya, lampu dimatiin masih bisa nggak? Gelap. Masih bisa nggak? Bisa ngapain? Si pagi udah pada ngerti semua. Bisa turun dari tempat tidur, hidupin tuh lampu ngapain? Baik, ya. This is about the quadrant. Sudah kuadran 4, beda lagi kuadran 1. Bisa. Yang bisa angkat tangan. Oh, kan biasa ini. Nyelutupnya doang yang berani gitu loh. Kenapa bisa? Atau kenapa tidak bisa? Ayo, kenapa orang sudah kuadran 4 yang sudah bagus, sudah hebat, yang didekemin doang pekerjaan beres, pindah lagi kuadran 1? Kenapa? Nggak bisa. Bisa belajar. Hah? Ini memang nggak harus belajar, dia tahu semua. Yes. Ya, Nah, ini posisi yang sama. Oh, iya. Kita tidak bicara tidak bisa pekerjaan yang baru. Ayo, orang sudah kuadran 4 sudah bagus, pindah kuadran 1 lagi yang jelek minta ampun. Sok tahu ya. Kebanyakan BM-nya. Banyak itu apa? Banyak bukan. Ayo. Ya. Karena merasa sudah tahu, akhirnya dia tidak improve, Pak. Ya memang udah tahu dia, bukan merasa. Apalagi sudah berulang-ulang tadi. Kenapa harus improve? Yes. Kalau ada ilmu baru, perubahan baru. Ilmu baru. Iya. Karena kan semua keadaan kan pasti akan berubah terus. Siapa tahu dipindahin perusahaan. Bukan dipindahin perusahaan, ada bidangnya sendiri, bidang yang sama. Pengalaman. Ya. Jadi kuncinya ternyata di mana? Kuncinya adalah perubahan. Ya, saya akan ambil contoh di diri saya aja, yang paling gampang ya. Ya, saya waktu itu ikut angkatan pertama S3 Strategic Management di UI, 30-an orang. Akhirnya yang lulus jadi dokter cuma 19. Alhamdulillah saya nomor 19. Saya nomor 19 dan saya waktu wisuda waktu di sidang terbuka, itu teman saya yang 18 bilang, Pak Biapan luar biasa sekali disertasi yang mengenai dynamic capabilities waktu itu. Bangga 6 bulan doang, setelah itu jadi kuno, nggak ada lagi ilmunya, ada ilmu baru bermunculan dalam manajemen. Anak yang belajar marketing hati-hati, sebagian besar ilmu konsep marketing habis sekarang ini. Jadi kalau Anda tidak belajar lagi, Anda merasa kuadran 4, padahal Anda tidak pada kuadran 1.
Jadi banyak terjadi seperti itu. Saya sendiri juga demikian. Saya pulang dari Amerika, saya belajar MBA di bidang marketing, lalu saya menjadi National Sales Manager di perusahaan Australia. Saya angkat perusahaan dari ranking 23 menjadi 5 besar dalam 6 tahun. Saya berprestasi luar biasa, saya dapat reward, saya dapat segala macam. Lalu saya ambil S3, duduk 30 orang, termasuk Ibu Mulyati Sudibyo di dalamnya di situ. Ya, saya merasa wah udah hebat banget. Ternyata semua 30 itu pada satu semua. Karena hanya di hari pertama kita belajar mengenai bisnis strategi. Ilmu yang pernah saya terapkan, jangan lupa, strategi yang saya pernah terapkan bisa membawa perusahaan naik peringkat 5 besar dan sukses, sudah kuno semua nggak kepake. Strategi bisnis. Ya. Artinya apa? Kalau kesuksesan pengalaman saya, lalu saya copy paste diterapkan untuk masa depan, kira-kira ada jaminan sukses tidak? Itu equation. Mengapa? Karena semua sudah baru. Apa yang berubah kira-kira? Teknologi. Apalagi selain teknologi yang berubah? Pelanggan berubah tidak? Pelanggan, ekspektasinya berubah tidak? Berubah. Persaingan berubah tidak? Berubah. Lingkungan kerja berubah tidak? Berubah. Tiba-tiba sudah masuk lagi milenial. Jadi hati-hati dengan kuadran 4 Anda. Once you stop learning, Anda pindah ke kuadran 1.